bahwa ada sebuah keinginan adanya sebuah SMK yang lebih mengarah kepada bagaimana memberdayakan muatan lokal daerah. Semangat kadang-kadang yang dibangun itu seringkali tidak diikuti dengan argumentasi yang bisa meyakinkan. Saya ambil contoh tadi kalau Bapak mengatakan di Bengkalis. Kenapa jembatan Bengkalis Sungai Panding itu sudah 20 tahun tidak pernah bisa beranjak? Karena lemah sekali dalam mengargumentasi. Kemarin begitu saya coba argumentasikan, orang seakan-akan tersentak. Kenapa? Saya melihat ada 5 argumentasi yang harusnya kita bangun bersama. Saya meninjau baik dari aspek historisnya, aspek ekonomisnya, aspek strategisnya, aspek kompromistisnya, dan aspek logisnya. Kenapa 5 aspek ini perlu saya? Untuk meyakinkan orang. Kalau kita bikin sebuah analogi, Kabupaten Bengkalis yang secara historisnya itu dulu kabupaten terkaya dan terluas, ibaratnya dalam satu keluarga dia punya anak. Anak nomor 1 datang ke ayahnya. Ya, saya ini rasanya sudah cukup dibekali pengetahuan, pendidikan, dan adik-adik masih banyak. Rasanya sudah sewajarnya juga saya untuk pergi meninggalkan keluarga ini dalam rangka untuk memperbaiki kondisi yang lebih baik. Sebagai seorang ayah yang baik, tidak mungkin dia menahan anaknya. Maka pergilah anaknya. Sekarang jadilah Rokan Hilir. Datang adiknya lagi, jadilah dia Kabupaten Siak. Datang lagi adiknya, jadilah dia Kota Dumai. Datang lagi, jadilah dia Kepulauan Meranti. Nah, sekarang adiknya yang bungsu pengen pula minta nak jadi pula Duri. Kalau kita analogikan sebuah keluarga tadi, tidak mungkin si ayah yang sudah berhasil membesarkan dan mendidik anak-anaknya, kemudian di masa tuanya dibiarkan begitu saja. Inilah yang harus dipikirkan anak-anaknya, bagaimana ekonomi orang tuanya berdaya di masa tuanya. Oleh karena itu, pulau itu harus diberdayakan menjadi pulau yang bernilai ekonomis. Kenapa perlu? Karena ayahnya ini perlu penghidupan yang layak di masa tuanya. Coba bayangkan kalau Bengkalis itu kita bikin suatu saat perkebunan durian terbesar, bukan hanya sekedar kebun durian, tetapi jadikan di sana pusat studi durian, laboratorium durian, tempat uji coba durian, pokoknya yang terkait dengan durian apapun, penelitian durian, lakukan di sana. Sehingga itu membuka sebuah peluang. Bahkan ketika saya kecil-kecil di Bengkalis itu, Pulau Bengkalis itu dikenal dengan Pulau Terubuk. Pertanyaan hari ini di mana ikan terubuk itu? Harusnya bertambahnya jumlah sarjana, bertambahnya ikan terubuk di sana. Ibaratnya taruh gula sebanyak-banyaknya supaya semut pada datang. Sekarang kita lihat dari sisi strategis. Bengkalis itu satu di antara 4 pulau terluar. Pulau Rangsang, Pulau Bengkalis, Pulau Rupat, Pulau Mandi yang ada di Rokan Hilir. Kenapa dia bernilai strategis? Dia berbatasan dengan 2 negara, Singapura dan Malaysia. Bahkan dia berada di sebuah pinggiran selat, yang selat itu bernama Selat Melaka, dan selat itu merupakan selat pelayaran internasional teramai hari ini. Bahkan di Riau ini akan ditingkatkan Korem itu menjadi Kodam. Kalau nanti Riau ini ditingkatkan menjadi Kodam, berarti Korem itu akan bergeser. Harus bisa kita argumentasikan Korem itu ditempatkan di pulau terluar karena nilai strategis tadi. Kemudian masuk alasan keempat, kenapa perlu nanti jembatan itu dibangun? Alasan kompromistis. Sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 2021, selama 70 tahun, minyak yang sudah disumbangkan Riau ini ke pusat tidak kurang dari 11,69 miliar barel. Kalau dirupiahkan ribuan triliun. Pertanyaannya, tidakkah pusat itu bisa berkompromi dengan kita untuk memberikan 7 triliun dengan apa yang sudah kita sumbangkan tadi? Karena ketika kita berbicara Riau minyak, itu berbicara Bengkalis. Barulah kita masuk ke alasan terakhir yang tadi dia jadikan alasan logis. Satu-satunya transportasi menuju pulau itu menggunakan Roro. Roro itu hari ini kalau hari-hari libur panjang antri sampai 10 kilo. Sehingga logis rasanya kita membuat sebuah transportasi alternatif yang lain. Kalau ini dilakukan, nanti dia menjadi jembatan terpanjang di Indonesia dengan bentangan 6,1 kilo. Yang hari ini terpanjang itu ada di Suramadu. Dengan dia menjadi jembatan terpanjang Indonesia saja, dia sudah menjadi salah satu destinasi wisata, menarik untuk orang datang ke sana. Sehingga dengan dasar argumentasi-argumentasi tadilah menjadi layak untuk kita membangun jembatan yang panjang nomor 1. Saran saya,
Bangunlah argumentasi-argumentasi ini dengan muatan-muatan lokal tadi. Mungkin diawali dengan pacu jalur yang usianya sudah ratusan tahun, bahwa itu perlu dipertahankan. Bagaimana cara mempertahankan itu? Mungkin salah satu melalui tadi. Ini yang mungkin dirembukkan sehingga sampai pada satu kesimpulan bahwa perlu ada sebuah sekolah SMK kejuruan terkait dengan banyaknya budaya-budaya muatan lokal yang harus dipertahankan di Kuansi. Seperti itu. Saya setuju kalau itu dilakukan. Karena niat itu, niat baik. Tujuannya itu adalah untuk bagaimana memberdayakan muatan-muatan lokal. Cuma tolonglah mungkin membangun sebuah argumentasi bahwa apa yang Bapak gagaskan tadi itu dihadapkan kepada nilai-nilai kebudayaan lokal itu bisa terargumentasikan sehingga dia menjadi sebuah yang perlu untuk dipertimbangkan.